jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anggota Jemaat GKI Solong dimanapun berada. Firman Tuhan akan direnungkan dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara sekalian, zaman ini sering disebut era post-truth. Zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan benar dan salah. Pokoknya, diberitakan dengan heboh, banyak yang memposting, sudah dianggap benar. Lalu ikut-ikutan memposting tanpa menelusuri lebih dulu apakah berita tersebut valid dan layak untuk disebarkan. Akibatnya, setiap detik ribuan berita hoax beredar di seluruh dunia, membentuk opini yang menyesatkan, yang mungkin memang sengaja diciptakan demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Bahkan tidak jarang dipakai untuk menimbulkan ketakutan, sehingga terjadi chaos yang bisa dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Semua itu diperparah dengan adanya natur dosa yang membutakan, sehingga orang tidak sadar bahwa dirinya sedang diperalat untuk menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Sangat mengherankan karena Alkitab menunjukkan bahwa hal-hal semacam itu bukan barang baru. Apa yang terjadi hari ini hanya merupakan perkembangan dari apa yang sejak manusia jatuh ke dalam dosa sudah ada. Hanya semakin diperparah dengan kemajuan teknologi yang luar biasa akhir-akhir ini. Perkembangan teknologi memang baik jika digunakan untuk hal-hal yang positif. Tetapi jika berada di tangan yang salah akan mengakibatkan bencana yang bisa saja melampaui kemampuan manusia untuk menanganinya. Itulah yang terjadi di negara Suriah, yang dulunya merupakan negara yang makmur, dalam sekejap mata hancur total oleh tangan penduduknya sendiri yang tidak sadar telah diperalat oleh orang-orang yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Mereka mempercayai begitu saja berita hoax yang sengaja diciptakan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, yang justru telah memimpin negara tersebut dengan sangat baik. Sangat mengerikan karena natur dosa yang membutakan itu juga membuat orang yang mempelajari Alkitab pun belum tentu menyadari apa yang sedang terjadi dan bisa terjebak di dalamnya juga. Meskipun demikian, kita bersyukur karena di tengah-tengah kegelapan dunia tersebut, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, "Akulah terang dunia." Artinya, Dialah satu-satunya yang dapat mengalahkan kegelapan dunia, karena memang hanya terang yang dapat mengalahkan kegelapan. Hanya dengan memberi diri untuk diterangi olehnya, kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang berpotensi menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Namun memberi diri diterangi olehnya bukan sesuatu yang mudah, karena berarti segala dosa kita akan terlihat dengan jelas. Lagi pula, terang itu menuntut komitmen untuk meninggalkan semua itu dan bertobat. Dan itu berarti kita harus meninggalkan zona nyaman yang mungkin selama berpuluh tahun kita hidupi dan nikmati. Meskipun demikian, memberi diri untuk diterangi oleh terang yang sejati adalah satu-satunya jalan untuk diselamatkan dari kebutaan dan kebodohan akibat dosa. Dengan demikian kita terhindar dari jebakan si jahat untuk dipakai menjadi alat penghancur, sekaligus dapat dipakai Tuhan menjadi alat kebenaran. Jadi, mana yang saudara pilih? Tetap hidup dalam kegelapan atau memberi diri diterangi oleh terang yang sejati? Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah dunia yang gelap oleh dosa ini, Engkau datang sebagai terang yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh diterangi senantiasa oleh kebenaran-Mu dan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pegang tanganku,